Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kusmawan dengan NIM 207190113. Kelas A, jurusan Tadris Biologi semester 3. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi jaringan dasar pada tumbuhan. Bisa dilihat peta konsep dari jaringan dasar. Jaringan dasar dibagi menjadi 3. Yang pertama itu jaringan parenkim, yang kedua jaringan kolenkim, yang ketiga jaringan sklerenkim. Nah, dari ketiga jaringan tersebut kita akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri beserta fungsinya. Langsung saja kita masuk ke materi. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk fungsi yang sama. Yang pertama kita akan membahas mengenai jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau jaringan dasar, yaitu jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim disebut jaringan dasar karena memiliki peran, yaitu penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Ciri-ciri dari jaringan parenkim: yang pertama, sel-selnya besar dan berdinding tipis. Yang kedua, mempunyai banyak vakuola. Yang ketiga, bersifat embrional dan meristematik. Yang keempat, mempunyai ruang antar sel. Fungsi dari jaringan parenkim di sini yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua, tempat berlangsungnya fotosintesis karena banyak mengandung kloroplas. Dan yang ketiga, sebagai jaringan penyongkong. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, parenkim asimilasi berfungsi untuk fotosintesis. Parenkim air berfungsi untuk menimbun air, contohnya pada tanaman kaktus. Parenkim penimbun berfungsi tempat penyimpanan cadangan makanan. Parenkim udara berfungsi untuk menimbun udara agar tumbuhan dapat mengapung, contohnya pada tumbuhan air. Yang selanjutnya, parenkim pengangkut untuk mengangkut unsur hara serta air dan hasil fotosintesis. Macam-macam parenkim berdasarkan bentuknya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jaringan parenkim palisade, yaitu penyusun mesofil pada daun. Yang kedua, jaringan parenkim bunga karang, yaitu ruang antar selnya lebar. Yang ketiga, jaringan parenkim bintang, yaitu jaringan yang terdapat pada tangkai daun kana sp. Yang terakhir, jaringan parenkim lipatan, yaitu jaringan yang ada pada tumbuhan pinus dan tumbuhan padi. Nah, silakan perhatikan gambar dari jaringan parenkim di sini. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kita masuk lagi yang kedua, jaringan kolenkim. Apa itu jaringan kolenkim? Adalah jaringan penyokong atau penguat pada tumbuhan muda dan tumbuhan herba. Ciri-cirinya memiliki struktur yang tebal dan juga kuat, dapat mengalami spesialisasi, terdapat pada batang, daun, dan biji. Fungsi jaringan kolenkim yang pertama itu memperkokoh tanaman, melindungi berkas pengangkut. Yang ketiga, memperkuat jaringan parenkim. Nah, materi yang ketiga itu jaringan sklerenkim. Apa itu jaringan sklerenkim? Yaitu jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel mati, memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin atau zat kayu. Sklerenkim terbagi menjadi dua berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu jaringan serabut dan yang kedua itu jaringan skleroid. Bisa dilihat contoh gambarnya. Jaringan serabut itu contohnya pada batang tangkai daun pisang. Jaringan skleroid contohnya pada tempurung kelapa yang keras. Ciri-ciri jaringan sklerenkim: dinding selnya mengalami penebalan. Penebalan berupa lignin atau zat kayu berupa sel mati. Pada umumnya terdapat pada tumbuhan yang sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi dari jaringan sklerenkim di sini: satu, untuk bertahan dari tekanan dari luar. Yang kedua, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Dan yang ketiga, sebagai alat penyongkong. Inilah contoh gambar dari sel sklerenkim. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya mengenai jaringan dasar pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.